Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah e-learning yaitu Bapak Alamsyah SPD MKOM serta teman-teman saya yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan tugas proyek ujian akhir semester pada mata kuliah e-learning. Perkenalkan, nama saya Prita Sophia Ardani. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan proyek yang telah saya kembangkan, yaitu Learning Management System atau LMS beserta e-modul pembelajaran digital dengan materi iklim dan perubahannya untuk peserta didik kelas 4 SD fase B. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan proyek, struktur LMS, materi pembelajaran yang telah disusun, aktivitas pembelajaran yang dirancang, asesmen formatif dan sumatif yang digunakan, serta evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran digital. Nah, saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil proyek yang telah saya kerjakan. Tanpa lama-lama, izinkan saya memulai presentasi. Baik, langsung saja. Pada proyek ini untuk latar belakangnya, pada proyek ini saya mengembangkan LMS dengan materi iklim dan perubahannya untuk siswa kelas 4 SD. LMS ini dibuat karena pembelajaran saat ini perlu memanfaatkan teknologi agar lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami siswa. Selain itu, materi iklim sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga penting untuk menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Lanjut untuk tujuannya, yaitu yang pertama mengembangkan LMS yang menarik dan mudah digunakan. Yang kedua itu membantu siswa memahami iklim dan perubahannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat yaitu mengajarkan penggunaan teknologi secara bijak. Yang kelima yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu menjadikan pelajaran aktif, menyenangkan, dan interaktif. Nah, untuk struktur LMS ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada beranda dan petunjuk penggunaan, ada tujuan pembelajaran, materi, video pembelajaran, aktivitas belajar, forum diskusi, kuis formatif, tugas proyek, asesmen sumatif dan formatif, refleksi dan penutup. Susunan ini dibuat agar siswa dapat belajar secara bertahap dan berarah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan pengertian iklim dan perbedaan dengan cuaca. Yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur iklim di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Yang keempat yaitu mengenali penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang kelima yaitu menjelaskan dampak perubahan iklim bagi kehidupan. Yang keenam yaitu menunjukkan cara menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu apa perbedaan iklim dan cuaca. Nah, kalau untuk pengertian iklim yaitu rata-rata kondisi cuaca suatu wilayah dengan jangka waktu panjang, bisa sampai kurang lebih 30 tahun. Nah, untuk pengertian cuaca yaitu kondisi udara sesuai yang sesaat. Pengertian cuaca itu kondisi udara sesaat yang berubah-ubah setiap hari pada suatu tempat. Nah, contoh nyatanya yaitu kalau cuaca hujan sore ini. Tapi kalau untuk iklim itu contoh nyatanya Indonesia selalu panas dan lembab sepanjang tahun. Nah, yaitu yang selanjutnya ada unsur-unsur iklim. Kalau unsur-unsur iklim itu ada 3, yaitu karena suhu udara, curah hujan, angin, dan kelembaban. Nah, untuk suhu udara yaitu tingkat panas atau dinginnya udara di suatu tempat diukur dengan termometer. Nah, kalau untuk curah hujan, jumlah air hujan yang turun di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Angin dan kelembaban yaitu angin gerakan udara dari tekanan tinggi ke rendah, kelembaban yaitu kadar uap di udara. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu apa itu perubahan iklim? Nah, perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang pada iklim di bumi. Perubahan ini terjadi akibat faktor alam maupun aktivitas manusia yang mempengaruhi suhu dan cuaca global. Nah, untuk tandanya itu ada 3, yaitu tanda 1 suhu bumi semakin panas, gelombang panas
makin sering terjadi. Nah, untuk tanda kedua yaitu musim tidak menentu, hujan lebat tiba-tiba, kemarau panjang tak terduga. Nah, untuk tanda ketiga yaitu cuaca ekstrim, makin sering banjir besar, badai kuat, dan kekeringan panjang. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa saja penyebab perubahan iklim? Untuk penyebab perubahan iklim itu ada 3. Yang pertama ada faktor alami, yang kedua ada aktivitas manusia, yang ketiga yaitu ada efek rumah kaca. Nah, untuk faktor alami ini yaitu contohnya letusan gunung berapi dan perubahan radiasi matahari yang mempengaruhi suhu. Nah, untuk yang kedua yaitu aktivitas manusia, penebangan hutan, contohnya penebangan hutan, emisi kendaraan, pembakaran sampah, polusi pabrik, dan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, kalau untuk efek rumah kaca yaitu gas CO2 dan metana memerangkap panas matahari sehingga bumi semakin panas dan iklimnya itu bisa berubah. Nah, untuk dampak perubahan iklim itu yang pertama ada cuaca ekstrim, banjir di berbagai wilayah, kekeringan panjang, terus juga ada tanah longsor, gagal panen dan krisis pangan, dan naiknya air, terus juga menaiknya air laut. Nah, untuk cara mengatasi perubahan iklim yaitu yang pertama ada tanam pohon, yang kedua hemat listrik dan air, yang ketiga itu kurangi plastik dan daur ulang. Nah, untuk tanam pohon ini yaitu bisa menanam pohon membantu menyerap CO2, menjaga udara tetap bersih dan segar ya di sekitar kita. Nah, kalian juga bisa hemat listrik dan air, matikan lampu dan elektronik jika tidak dipakai, hemat di setiap harinya. Terus yang ketiga yaitu kurangi plastik dan daur ulang. Nah, kurangi plastik dan daur ulang, bawa tas belanja sendiri, pilah sampah dan daur ulang barang bekas menjadi yang berguna. Jadi lindungi bumi kita bersama. Nah, untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, untuk pendahuluannya itu yang pertama tonton video pembelajaran, jawab pertanyaan pemantik, dan eksplorasi materi awal. Nah, untuk kalau kegiatan inti yaitu baca materi di kita, diskusi kelompok, kuis interaktif, dan buat poster. Nah, untuk penutup yaitu rangkuman bersama, refleksi, pembelajaran, dan tindak lanjut peduli lingkungan. Nah, kalau untuk asesmen di sini saya membuat 2 asesmen. Yang pertama itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau untuk asesmen formatif saya membuat kuisis ya. Terus selama pembelajaran. Terus kalau asesmen sumatif saya memilih pilihan esai dan presentasi kelompok. Nah, untuk yang terakhir itu refleksi melalui LMS ini. Nah, yaitu yang terakhir itu ada refleksi. Melalui LMS ini diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep iklim dan perubahan iklim, tetapi juga mampu menerapkan kebiasaan sederhana untuk menjaga lingkungan serta memanfaatkan teknologi sebagai media belajar yang positif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proyek Learning Management System atau LMS, materi iklim dan perubahannya untuk siswa kelas 4 SD fase B. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan proyek ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.